Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Prayogi Purnomo Kesang dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Teknologi Mesin Kendaraan Ringan Lanjut. Nah, yang soal pertama adalah jelaskan fungsi dari mesin kendaraan ringan. Mesin kendaraan ringan berfungsi untuk menghasilkan tenaga pertama kali dan adalah mesin atau engine. Nah, mesin yang digunakan pada kendaraan adalah mesin dengan pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, fungsi dari mesin yaitu untuk menghasilkan tenaga putar dari proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalamnya. Nah, yang kedua itu adalah sebutkan sistem-sistem pendukung pada mesin kendaraan ringan dan jelaskan fungsi sistemnya, prinsip kerja komponen, dan cara kerja dan cara perawatan sistemnya. Yang pertama adalah sistem starter. Sistem starter merupakan sistem yang berfungsi sebagai penggerak awal atau putaran dari mesin kendaraan melalui roda penerus dan poros engkol. Mesin kendaraan tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat penggerak tenaga dari luar sebagai penggerak awal. Yang selanjutnya adalah sistem pengapian. Sistem pengapian merupakan rangkaian mekatronika yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik bertegangan tinggi dengan input bertegangan rendah ke busi untuk dikonversikan menjadi percikan api, baik pada mesin yang menggunakan bensin maupun bahan bakar gas. Nah, yang ketiga adalah sistem pendingin. Sebuah mesin kendaraan membutuhkan sistem pendinginan untuk mendinginkan suhu mesin yang begitu tinggi. Setelah seharian digunakan, suhu panas tersebut biasanya disebabkan oleh pembakaran dari udara dan bahan bakar. Nah, sistem pendingin juga berfungsi untuk menjaga suhu mesin tetap stabil pada tingkat yang sudah ditentukan atau ideal. Yang selanjutnya itu adalah sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar secara aman, menyalurkan bahan bakar, dan mencampurkan dengan bahan bakar dan udara. Nah, yang selanjutnya itu adalah sistem pengisian. Nah, sistem pengisian ini berfungsi untuk menyalurkan energi berupa listrik yang berasal dari baterai. Energi tersebut digunakan untuk menghidupkan kendaraan serta sistem pengapian pada saat start. Sistem pengisian bekerja mengubah energi gerak atau putaran mesin menjadi energi listrik agar dapat dilakukan perubahan energi tersebut. Yang selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah sistem pelumas. Beberapa fungsi dari sistem pelumas adalah itu, yang pertama itu mencegah keausan pada bagian-bagian mesin mobil. Yang selanjutnya itu adalah mengaruhi panas pada bagian mesin mobil. Yang ketiga itu adalah mengurangi gesekan yang bisa terjadi pada komponen yang dibuat dari metal. Yang selanjutnya itu adalah melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak membawa kotoran sisa gesekan komponen mobil. Nah, yang selanjutnya adalah sebutkan jenis-jenis mekanisme katup. Yang pertama adalah OHV, overhead valve. Mekanisme overhead merupakan sebuah mekanis komponen di mana katup terletak di bagian kepala silinder atau overhead dengan poros knob atau camshaft yang terletak pada blok silinder. Mekanisme OHV juga sering disebut sebagai mekanisme katup klasik. Ini karena tipe ini memang banyak digunakan saat awal penemuan sistem 4 pendorong yang terletak di samping mesin. Uniknya, push rod ini bisa dijadikan patokan untuk mengetahui posisi top mesin seperti pada mesin kijang klasik. Bisa dilihat itu di samping itu gambarnya. Nah, yang kedua itu adalah OHC, overhead camshaft. OHC adalah sebuah mekanisme komponen buka tutup katup di mana sebuah mekanika pembuka katup terjadi dalam kepala silinder.
Karakteristik dari OHC ini adalah camshaft atau poros knob terletak dalam kepala silinder. Oleh sebab itu, mekanisme ini disebut sebagai mekanisme overhead camshaft, berbeda dengan OHV atau OHC. Mekanisme OHC merupakan mekanisme katup yang banyak digunakan pada mobil maupun motor ini. Karena selain efisien, mekanisme OHC juga dinilai memiliki konstruksi yang simpel. Berikut adalah yang di samping itu gambarnya. Nah, yang terakhir itu adalah DOHC, double overhead camshaft. Mekanisme DOHC pada dasarnya sama persis seperti mekanisme OHC. Hanya saja sesuai namanya, mekanisme DOHC memiliki dua buah camshaft, yakni intake camshaft atau exhaust camshaft. Dua buah camshaft ini dapat melayani 4 katup sekaligus per silinder, sehingga proses perpindahan material dari keluar ruang bahan bakar bisa berlangsung lebih cepat. Di samping itu adalah gambar dari DOHC. Nah, selanjutnya itu adalah komponen-komponen utama mesin kendaraan. Nah, yang pertama itu adalah blok silinder. Blok silinder adalah komponen yang paling utama dan merupakan dasar sebuah mesin mobil. Fungsi utama dari blok silinder adalah sebagai tempat dudukan engkol, mekanisme engkol. Di dalam blok silinder terdapat beberapa silinder mesin yang masing-masing terhubung dengan piston dan poros engkol. Pada ujung batang yang lain. Pergerakan piston yang naik turun yang membuat pergerakan pada bagian engkol dan menjalankan siklus kerja mesin. Yang kedua adalah cylinder head atau kepala silinder. Cylinder head adalah komponen penting mesin mobil yang dipasang pada blok silinder. Cylinder head memiliki peran penting pada ruang pembakaran karena berfungsi untuk memindahkan panas menjadi tenaga. Pada umumnya, cylinder head terbuat dari bahan aluminium yang sangat ringan, yang memiliki efisien pendingin sangat baik dan biasanya dilapisi dengan nikasil. Perawatan silinder head yang benar akan memberikan tenaga dan performa yang optimal. Nah, yang ketiga itu adalah piston atau torak. Piston atau torak adalah jantung mesin yang berperan langsung pada proses pembakaran untuk menghasilkan tenaga. Piston yang bergerak naik turun akan menghasilkan energi ke seluruh bagian mesin melalui dari mekanisme engkol, flywheel, hingga pemindahan daya dan pergerakan roda. Kepala piston memiliki beberapa macam bentuk, ada bentuk jembung dan ada juga bentuk yang datar. Nah, yang selanjutnya yang keempat itu adalah batang piston. Batang piston memiliki fungsi utama sebagai penghubung antara poros engkol dan piston. Batang piston akan menerima tenaga dan dikeluarkan piston dan merubah menjadi energi putar. Nah, yang selanjutnya adalah ring piston. Ring piston memiliki fungsi yang sangat penting. Ring piston berperan untuk merapatkan piston dengan blok silinder untuk mencegah kebocoran saat proses kompresi sedang berjalan. Bocornya gas saat kompresi dan oli yang masuk ke dalam ruang bakar akan menimbulkan permasalahan pada mesin mobil secara keseluruhan. Selain itu, ring piston juga berfungsi untuk mengurangi oli yang berlebihan di dinding silinder. Nah, yang selanjutnya itu adalah poros engkol atau crankshaft. Energi gerak yang akan dirubah menjadi energi putar oleh poros engkol. Energi ini yang kemudian akan menggerakkan roda. Selain itu, poros engkol juga memiliki fungsi untuk menjaga pergerakan piston supaya
dapat bekerja normal. Dalam prosesnya pergerakan poros engkol akan dibantu batang piston yang pemasangannya ada di bawah blok silinder. Nah, yang terakhir itu adalah cutter atau oli pump. Keseluruhan kinerja mesin tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya cutter. Cutter atau oli pump itu berfungsi sebagai menampung oli mesin yang digunakan sebagai pelumas seluruh komponen mesin. Letak cutter itu di bawah blok silinder dan dilengkapi dengan penyumbat oli atau drain plug yang ditambahkan dengan baut atau gasket yang menjaga kebocoran oli mesin. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagaimana cara menghitung perbandingan kompresi dan kapasitas pada silinder. Nah, ada apa yang dimaksud dengan perbandingan kompresi? Perbandingan kompresi ditunjukkan pada beberapa jauh udara dan bahan bakar yang dihisap selama langkah hisap. Dengan pada saat dikompresi, pada saat di langkah kompresi, dengan kata lain merupakan perbandingan antara total volume silinder dan volume ruang bakar, atau pada saat piston di TMB dengan volume ruang bakar, atau pada saat piston di TMA. Nah, perbandingan kompresi pada mesin bensin adalah antara 8:1 dan 11:1. Kemudian pada mesin diesel lebih tinggi, yaitu 16:1 sampai 20:1. Dan berikut adalah cara penghitungan perbandingan kompresi. Itu adalah rumusnya yang sebagai berikut. Itu adalah di gambar adalah volume ruang bakar sama dengan F1, volume silinder sama dengan F2. Nah, perbandingan kompresi adalah F1 ditambah F2 per F1. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang kata atau penjelasan kurang jelas. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.